Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dokumentasi perjalanan umroh yang bagi saya salah satu yang paling berkesan, yaitu umroh Ramadan 1440 Hijriah. Diawali dengan senyuman, ditengahi dengan kekagetan, diakhiri dengan kenikmatan serta tangisan perpisahan. Kami awali perjalanan ini dengan pelatihan manasik umroh terlebih dahulu dan sebagaimana biasa dilaksanakan di Manasik Center yang ada di Plaza Balikpapan. Ini adalah ketika kami persiapan keberangkatan di bandara, baik di Balikpapan maupun Jakarta, dan selalu ada briefing agar jamaah bisa mengetahui apa-apa yang perlu dipahami dalam proses perjalanan. Sampai kita di kota Mekah, karena ini adalah umroh Ramadan, maka kita tidak ke Madinah dulu, tapi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, lalu tahallul. Di malam pertama ada kekagetan yang tidak bisa saya ceritakan kecuali nanti mungkin di belakang. Dan untuk mengatasi kekagetan tersebut, kita langsung mencari tempat iktikaf yang ada di atap Masjidil Haram. Ini adalah buka puasa yang paling nikmat seumur hidup, karena kita melaksanakan umroh dalam keadaan sangat kehausan, keletihan, kepanasan, ditambah kekagetan tadi. Kita buka puasa di atap Masjidil Haram, dilanjutkan dengan iktikaf malam pertama, yaitu melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, tahajud. Di esok harinya kita bikin kafling iktikaf rombongan. Kita kalau pertama kali datang, itu akan berebutan tempat, dan tidak mungkin di hari pertama kita datang, kita langsung punya tempat untuk bisa iktikaf rombongan. Jadi, malam pertama mau tidak mau ya seadanya dulu, yaitu di atap Masjidil Haram. Barulah di esok harinya, kita punya kesempatan untuk bikin kaflingan untuk bisa iktikaf rombongan. Karena di pagi hari itu biasanya orang tidur. Ada satu tempat di dalam Masjidil Haram yang sudah saya dapatkan sejak 1439 Hijriah, dan kita targetkan untuk selalu ada di situ setiap kali umroh Ramadan, supaya bisa iktikaf rombongan, supaya tidak terlalu jauh dari WC maupun hotel tempat kita tinggal. Maka di pagi hari, ceritanya kita sudah cop atau doorstep tempat ini, dan kita langsung menggelar sejadah untuk bisa iktikaf bersama. Sore harinya kita buka puasa secara berombongan, dan Masya Allah sangat nikmat karena lebih tenang daripada hari sebelumnya. Oh ya, tempat kita iktikaf itu setiap selesai sholat maghrib dan makan malam selalu ada pembersihan. Dan kalau sudah datang petugas pembersihan, berarti untuk sementara kita angkat dulu sajadah-sajadah kita, sepatu, kemudian tas-tas, karena mereka ya mungkin itu SOP-nya, dimana setiap ada barang yang dilalui oleh alat pembersih, suka tidak suka, mau tidak mau, kalau tidak dijaga maka akan masuk dalam bak sampah. Termasuk sendal-sendal. Sampai sendal krok salah satu jamaah kemarin ada yang qadarallahnya ya hilang. Ya, tapi ada juga sendal ana sendiri sempat masuk dalam bak sampah, tapi ana bilang, "Jangan, anta zolim." Akhirnya petugas yang tadi sudah masukkan sandal kita ke dalam bak sampah mengeluarkannya kembali dan mengembalikannya kembali. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Di subuh harinya kita adakan kajian, dan kajian paling enak dilaksanakan di subuh hari, karena setelah kajian sebentar, kurang lebih 1 jam sambil briefing, kita bisa tidur istirahat sampai jam 10 kira-kira, lalu kemudian kembali ke tempat di mana kita iktikaf rombongan tersebut. Karena biasanya kalau jam 10 tempat tersebut masih kosong. Nanti kalau sudah jam 10 kita bangun, mandi satu persatu. Yang sudah mandi segera kembali ke tempat kita iktikaf rombongan sambil menunggu yang lain dalam proses mandi. Lalu kemudian kita ngumpul, sudah mulai bersama nih dengan para jamaah di waktu sholat zuhur. Malam berlangsung kurang lebih sama seperti malam sebelumnya, yaitu buka puasa bersama, tarawih, tahajud, witir, kemudian dilanjutkan dengan sahur berombongan di Masjidil Haram. Ini orang pada ketawain Mas Sofyan karena dia terlambat datang, dan kita ingin melihat ekspresinya dia makan nasi yang ada gulanya. Mencurigakan. Orang udah kita makan semua, kok mencurigakan. Oh, enak kan? Cocok. Ini adalah hari ke-6, seperti kemarin kita akan kajian subuh. Dan biasanya jamaah di kajian subuh tersebut banyak pertanyaan tentang hal-hal yang mereka dapati selama iktikaf. Seperti, kok ada orang sholat pakai mushaf? Apa boleh kita sholat sambil pegang mushaf?
Begitu juga ada pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bisa tahajud di dekat Ka'bah, bisa atau tidak? Ini semua menjadi bahan pertanyaan, sehingga di kajian-kajian awal di Umrah Ramadan ini biasanya tidak ada materi khusus, melainkan hanya tanya jawab seputar hukum yang berkenaan dengan ibadah yang kita kerjakan, dan hal-hal yang menuntut kita untuk mengetahui hukum syar'inya dari hal-hal yang kita temukan selama melaksanakan ini. Tidak boleh membaca mushaf di sholat wajib. Alasannya adalah karena dalil yang berkaitan dengan pembacaan mushaf di zaman dahulu adalah di dalam sholat malam. Kata guru saya, Syekh Shalih bin Fauzan, maka diperbolehkan membaca mushaf saat sholat seperti qiyamul lail atau tahajud dengan membaca mushaf. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah mantan budaknya Aisyah. Ketika suatu hari budaknya Aisyah ini mengimami Aisyah, dan Aisyah menjadi makmumnya, dan Aisyah. Hari ke-6, i'tikaf rombongan lagi, dan biasanya setelah selesai sholat zuhur kita tidur supaya di malam hari kita tidak terkantuk-kantuk untuk menjalankan proses tarawih dan witir. Selesai dari tarawih, witir, dan tahajud, kita sahur lagi secara berombongan sama seperti hari-hari sebelumnya. Hari ke-7 berarti kira-kira ini sudah tanggal 25 atau 26 Ramadan. Oh ya, saya belum ceritakan bagaimana caranya kita bisa sahur bareng di dalam Masjidil Haram. Jadi pada dasarnya sebelum kita berangkat meninggalkan Indonesia, kami sudah minta agar para jamaah setiap orang membawa lauk apapun itu, apakah abon, rendang, tempe kering, kentang goreng, dan lain-lain, yang cukup untuk iktikaf selama 10 hari. Nanti secara bergantian setiap harinya jamaah beberapa orang akan membawa lauknya dan dikumpulkan lalu kita makan bersama. Adapun nasinya kita beli di mall yang ada di dekat Zamzam Tower. Kalau tidak salah di P3 dekat Telkomsel, di situ ada nasi Indonesia. Jadi kadang kita makan lauknya Indonesia, tapi nasinya nasi Arab, yaitu nasi basmati. Jelang buka biasanya kita isi dengan kajian-kajian singkat berbagai materi. Kemudian kita melaksanakan ibadah dan diakhiri dengan sahur berombongan di hari ke-8. Sama seperti hari-hari sebelumnya, menjelang buka puasa kita mengadakan kajian kurang lebih 30-45 menit, dilanjutkan dengan sholat-sholat, termasuk diantaranya sholat tarawih, tahajud, witir, dan diakhiri dengan sahur rombongan. Selesai dari sholat subuh kita balik ke hotel untuk kajian kurang lebih 1 jam atau 1 jam 15 menit, kemudian masuk ke dalam kamar, istirahat. Nanti di jam 10 sudah mulai bisa beraktivitas secara bergantian. Ada yang mandi, ada yang nyuci, ada yang mungkin masih tidur. Nanti ada yang kembali ke dalam Masjidil Haram untuk kembali mengkafling tempat. Dan teman-teman yang belum mandi, mereka mandi lalu menyusul ke Masjidil Haram. Oh ya, ada satu tips yang mungkin perlu kami sampaikan untuk diketahui oleh para jamaah Umrah Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Usahakan agar setelah selesai sholat zuhur, jamaah bisa tidur. Supaya di malam hari mata kuat terjaga untuk mengikuti rangkaian sholat yang cukup panjang. Biasanya mulai dari jam 9 malam, itu tengnya waktu Isya, secara beruntun mengadakan sholat tarawih, tahajud, witir, sampai kurang lebih jam 3 pagi. Jadi ada kurang lebih 6 jam kita akan mengikuti rangkaian sholat. Tentu ada istirahat sebentar, kurang lebih 1 jam. Akan tetapi kalau kita kurang tidur di siang harinya, biasanya jamaah akan terkantuk-kantuk. Dan itu sangat menyiksa. Kita tidak bisa menikmati sholatnya, kita tidak bisa menikmati bacaan syekhnya. Kita merasa bacaannya terlalu panjang karena mata mengantuk. Sehingga sangat perlu beristirahat setelah selesai sholat zuhur. Dan adapun saya biasanya kalau pergi i'tikaf bersama jamaah, saya bawa semprotan air. Dan saya sudah janjian, yang seumuran saya maupun yang lebih muda, tidak boleh marah bila saya semprot wajahnya, bila setelah selesai sholat zuhur masih cerita atau ngobrol. Adapun bapak-bapak yang tua ya tentu saya nggak berani lah. Ini adalah hari ke-12 di mana kita mengikuti sholat Id, dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah. Dan ketika itu khutbahnya adalah tentang adab-adab bersilaturahim atau bertamu. Disampaikan oleh Syekh Shalih Humaid. Setelah selesai sholat Id, kita kembali ke dalam hotel
untuk ikut sarapan. Setelah selesai sarapan, kita langsung kajian. Kajiannya adalah review atau meringkaskan apa yang tadi disampaikan oleh Syekh Humaid di dalam khutbah beliau. Ada keluarganya mau datang. Kita tanya siapa yang mau datang? Oh, dari mana mereka datang? Berapa lamanya dia mereka datang? Kasih makan apa nanti kalau mereka datang? Kita tuh situ menjadi orang lah. Ngurusin urusan rumah. Kan kadang-kadang gitu ya. Tamu ikut juga. Ikut juga urusan yang di dalam rumahnya orang. Ini kenapa karpetnya ini? Kayak nggak dicuci gini. Apa beda semua warnanya ini? Kenapa? Ini apa ini cat plastiknya? Ya ampun kombuan ini kenapa? Kok gini ini apa? Begitu. Bagus isinya lebih ada aja yang diurusin rumah. Jaga pandangan. Seperti misalnya kalau melihat isi rumahnya, tulisnya, gambar-gambarnya, ya, menambah pandangan seperti ini. Karena bisa jadi membuat si tuan rumah itu tidak nyaman. Kalau dia kaya, dan memang banyak yang menarik untuk dilihat, mungkin dia akan jadi membanggakan diri. Nah, lihat aja terus, tahu isi rumah. Kan? Kalau isinya kurang menarik, mungkin dia akan merasa kita menghina. Dengan pelan begini, menambah pandangan seperti ini, akan mungkin dia membuat dia risih. Jangan cap berbaur dengan yang bukan mahal. Maka yang benar Bapak Ibu, yang benar, bila Bapak Ibu menerima tamu, maka istri Bapak duduk sama istrinya, kita sama suaminya. Jangan berempat di situ. Kenapa? Istri kita melihat suaminya, kita lihat istrinya. Kalau mungkin usia-usia sudah tua, mungkin orang bilang, sudah tua, gitu kan? Tapi yang muda-muda, apalagi di sini dominasinya muda. Meskipun punya anak, tapi masih muda. Melihat istrinya Fulan, lebih cantik dari istrinya. Pulang si Fulan, pulang mereka, lebih lihat istri yang cantik kan. Si istrinya juga, itu memang mereka tuh orangnya mesra. Mereka tuh kalau si suaminya itu kalau pergi kemana-mana, istrinya pasti dicium, nggak kayak Abi. Abi nggak iri kan? Ya iri juga, tapi aku nggak kenal istrinya. Maksudnya? Nyambung aja. Duduk sesuai dengan tempat yang disediakan. Duduk sesuai dengan tempat yang disediakan. Misalnya kita masuk pintunya, kemudian dibilang silakan. Di mana dia tunjuk berarti itu yang disediakan, maka duduklah di sana. Jangan bisa kasih di situ aja. Apalagi ada kan di dalam tempat tadi, biar kita lihat di dalam. Mungkin kalau di dalam bisa nambah-nambah satu kan. Ini nggak tahu ini namanya. Duduk di mana dia sediakan. Kalau seandainya dia nggak punya sofa, adanya lempel di bawah, maka jangan ada ke sofanya. Di mana dia sediakan duduklah di sini. Ke 14. Masuk dan keluar dengan adab. Masuk dan keluar dengan adab. Apa itu? Salam. Masuk dan dengan salam. Assalamualaikum. Keluarlah dengan salam. Assalamualaikum. Waktu datang, wajah jangan langsung ke dalam. Maksudnya jangan intip ke dalam. Seperti misalnya, waktu kita datang, Assalamualaikum, kita hadap sana dulu. Jangan Assalamualaikum. Di tanggal 2 Syawal kita adakan City Tour. Ini yang kita banyak tunggu-tunggu. Kita pergi ke Arafah, Mina, Muzdalifah, dan ke peternakan unta. Namun kata Allah, karena City Tournya dilaksanakan di tanggal 2 Syawal, jadi panas Ramadan masih sangat terasa. Kita pun tidak bisa terlalu lama di tempat-tempat kita berziarah. Dan kalau tidak salah ingat, sampai di tempat unta, ternyata untanya nggak ada. Karena sepertinya penggembalanya sedang liburan Syawal. Di hari berikutnya kita berangkat ke kota Madinah. Qadarullah ketika itu sempat pecah ban dan kita harus ganti bis. Dan salutnya teman-teman tidak ada yang mau berpisah dan tetap mau satu bis. Padahal sudah ditawarkan kalau mau yang lanjut usia bisa duluan supaya cepat beristirahat di dalam hotel di Madinah. Tapi alhamdulillah semuanya mau bersama. Dan ini menunjukkan bahwa itikaf rombongan kita ketika itu benar-benar bisa mengikat para jamaah hati ke hati sehingga mau terus bersama kemana-mana. Sekarang permasalahannya ada sebagian orang yang bilang gini, nanti kalau saya meninggal tolong saya dikubur di masjid ini ya, atau kuburnya dia dibangunkan masjid ya. Hari ke-15 kita ziarah ke kubur Nabi SAW dan kuburan Baqi, dilanjutkan dengan City Tour yang ada di kota Madinah, yaitu ke Quba
kemudian ke Uhud. Di hari ke-16 kita belanja barang di kota Madinah sebagai kelanjutan dari belanja yang sudah banyak dilakukan di kaki Gunung Uhud. Ini adalah kajian selingan yang kita laksanakan di hotel selama di Madinah. Hari ke-17 kita persiapan pulang. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Nah, sebelum kita berangkat ke Bandara Madinah, seperti biasa kita akan mampir dulu di salah satu restoran untuk menikmati rasanya makan bareng nasi mandi, satu nampan, dan satu kue namanya kue kunafa. Kok belum dibuka? Buka lah, buka. Nunggu ini. Oh, Halo guys, hari ini kita mau unboxing nasi mandi. Kita mau makan sama-sama teman-teman yang kebetulan baru pulang dari umroh. Pertama-tama ya guys, kita angkat piring yang kecilnya, kita taruh di sini. Karena itu lupa kalau kita angkat. Ada yang suka nggak itu? Ini jatah ustadz nih. Mana barusan itu? Ya, ini jatah ustadz memang. Oh, iya. Karena nggak bilang guys. Ini di Bandara Madinah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Di landing Jakarta. Kemudian kita perpisahan dengan jamaah yang ada di Jakarta. Taklim itu membuka wawasan kita tentang agama kita ya, tentang Islam. Jadi mungkin di tempat lain saya pikir juga butuh ada produk seperti ini gitu kan. Jadi ya alhamdulillah ya kan. Seperti saya ungkapkan di tulisan saya, ya ini namanya ibadah. Jadi tentu dengan harapan ketakwaan kita lebih dan lebih lagi gitu kan. Kita laksanakan ajaran Islam gitu kan sekalah mungkin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya selama membimbing Bapak Ibu 18 hari ini, saya yakin pasti banyak hal yang kurang berkenan. Minta maaf gak cukup tanpa ada perbaikan. Insya Allah mungkin di antara perbaikan yang akan saya lakukan adalah review perjalanan khususnya Ramadan ini. Bila ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki, berarti seperti kata Mas Zulfan harus bikin travel sendiri. Yang kedua, review tidak ada lagi rute pulang dari Madinah untuk Ramadan. Yang ketiga, mewakili istri saya kepada ibu-ibu, bila di dalam pembimbingan istri saya mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang, saya mohon maaf. Ini yang bisa saya arahkan istri saya untuk diarahkan kembali kepada ibu-ibu. Kemudian Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, saya sangat berterima kasih. Tadi kalau katanya sangat puas dengan pembimbingan, kemudian diarahkan dan lain-lain, sebenarnya itu juga bensinnya dari Bapak Ibu sendiri. Artinya kalau jamaah itu sendiri susah diatur, saya pun akan kesusahan sebenarnya. Tapi karena jamaahnya yang pertama bisa diatur, dua memang mayoritas saya lihat sudah belajar agama. Yang ketiga, jamaah ini mau kerjasama, terutama di dalam sahur kan mau dibuat tiket, khususnya yang muda-muda. Bahkan ada yang mau rela buat ibu-ibu membantu. Tentu itu semua kalau nggak ada teman-teman, saya pun akan tidak akan semaksimal mungkin bisa membimbing di dalam perjalanan ini. Ini saja Bapak Ibu, untuk yang salaman Balikpapan nanti saja dengan Balikpapannya, khususnya yang masih akan berjalan bersama saya 20 orang. Kita bersalaman yang mungkin akan bisa Jakarta, Jogja, Batam dan Grogot. Ibu-ibu, ini ibu-ibu, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-18 kita landing di kota Balikpapan dan disitulah pecah tangisan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sebesar-besar pada Ustaz Mufri Samitra yang telah mempercayakan saya ikut dalam rombongan ini. Saya bersyukur, alhamdulillah, ini adalah kali pertama saya umroh dan tidak disangka-sangka saya bisa berangkat bersama istri dan ibu mertua saya. Memang suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih pada saudara-saudara saya yang baru dan seumur hidup tidak akan saya lupakan. Para ikhwan dan para akhwat yang selama 18 hari ini perjalanan kita sangat sungguh berkesan. Seperti disampaikan tadi Mas Ghazali, semua kendala, semua permasalahan yang kita hadapi tidak terasa berat. Saya tidak merasa berat sama sekali, karena ikhlas, karena ridha, karena hanya ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi perjalanan selama ini tidak terasa berat. Adapun kendala-kendala yang kita hadapi selama ini, saya anggap sebagai penambah pahala kita dan penggugur dosa kita, insyaallah. Dan saya berharap ini bukan kali pertama saya dan terakhir, tapi akan menjadi awal perjalanan yang haji atau umrah yang akan selanjutnya. Dan semoga bisa bersama-sama dengan Ustadz dan teman-teman lagi di lain waktu. Saya memohon maaf atas nama pribadi, atas nama keluarga, kepada teman-teman apabila ada kata, sikap dan perilaku saya sama keluarga pada teman-teman selama perjalanan. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kali saya melaksanakan umroh ini, saya merasa terharu, merasa bahagia, merasa bisa berkumpul dengan rekan-rekan yang baru, saudara-saudara saya yang baru. Saya tidak sanggup untuk bicara ya dari hati saya yang paling dalam, karena saya merasa betul bahagia sama sekali. Saya juga mohon maaf mungkin kalau ada kekurangan dan kesalahan saya kepada saudara-saudara saya atau rekan-rekan saya mohon maaf dalam-dalamnya. Dan kepada Ustadz saya banyak terima kasih, dikasih bimbingan yang betul-betul baru buat saya, bisa menambah ilmu buat saya. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang ada umur, ada rezeki, ada kesehatan, mudah-mudahan bisa terlaksana lagi bersama-sama Ustadz. Yang mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan minta maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada kesalahan saya minta maaf. Bila ada perbuatan saya atau kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan, udah ratusan orang lewat bersama saya, tapi saya belum pernah nangis. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل Saya udah sering berangkat bersama jemaah. Mungkin sejak pulang dari Saudi sudah 12 kali bimbing jemaah. Artinya mungkin ada 600-an orang bersama saya. Belum pernah yang seperti tahun ini. Sudah terbiasa ketemu dengan ratusan orang, berpisah dengan ratusan orang. Tapi baru kali ini saya merasakan betul kedekatan kami luar biasa sepanjang 18 hari. Bukan karena durasi yang memang lama, tapi karena memang kerjasama, kebersamaan, menghadapi musibah. Kami pernah pecah ban waktu ke Madinah. Saya ajak, yuk ada yang mau pindah ke bis yang lain. Gak ada yang mau, semuanya mau stay sama-sama di dalam bis itu sampai ada bis pindah. يا حامل القرآن. Jalanan menuju hotel setelah sholat.
Ini sekali. Ini sekali. Dekat sekali sama masjid. Dialog antara Ustadz Agus melawan siapa ini? Di mana Balikpapan itu? Acuan ada.